Kartika Sari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang ya Bu ya. Saya berasal dari SD Negeri 149, SD yang Ibu pimpin sekarang ini Bu ya. Ya di sini saya akan melakukan ya Bu ya, untuk memenuhi tugas saya, demonstrasi kontekstual modul 3.1 ya Bu ya, tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika ya Bu. Nah di sini tugas kami untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah, selaku sebagai pimpinan di SD Negeri 149 ini ya Bu ya. Baik Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Ibu ya Bu ya, tentang bagaimana cara pengambilan keputusan tadi Bu ya, dari dilema etika. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai dari kewajiban. Biasanya sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi dulu apa persoalannya, apa masalahnya yang terjadi. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Lalu menentukan fakta yang ada dan seterusnya. Artinya tidak langsung mengambil keputusan, tapi menentukan fakta-fakta dulu sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat, yang benar bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya mengutamakan prinsip kekeluargaan dan Iya betul sekali Bu ya. Di dalam mengidentifikasi masalah yang akan terjadi ya Bu ya, yang terjadi terlebih dahulu, utama kita tuh harus mengutamakan dulu dari prinsip kekeluargaan ya Bu ya. Selain kekeluargaan, kita juga mengutamakan dari musyawarah mufakat. Barulah kita bisa mengumpulkan fakta yang ada tadi Bu ya, dari seterusnya sehingga mampu keputusan itu kita ambil dengan tepat ini Bu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang bisa saya lakukan. Pertama, memanggil pihak-pihak yang bermasalah. Ya. Kedua, menggali, meminta keterangan dari semua pihak supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau inti dari permasalahan tersebut. Apa yang membuat atau apa pemicu dari permasalahan tersebut, sehingga dapat menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil dan diputuskan tidak merugikan kedua belah pihak. Iya, itu merupakan langkah-langkah dan atau prosedur yang dilakukan Ibu selama ini ya Bu ya. Di situ Ibu selaku pimpinan di SD Negeri 149, Ibu memanggil ya Bu ya, dari kedua belah pihak tadi yang terlibat permasalahan tadi Bu ya. Kemudian di situ Ibu juga meminta atau menggali keterangan yang mengetahui di mana letak permasalahan atau inti permasalahan yang terjadi ya. Baik Bu, terus Bu, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas melakukan dialog, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang bermasalah dan kekeluargaan tadi, agar dapat memunculkan, agar dapat diperoleh solusi yang tepat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberi bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Boleh dari banget Tiga. Tentunya ya Bu ya, di dalam mengambil keputusan ini Ibu itu mengutamakan dari prinsip kekeluargaan tadi ya Bu ya, sehingga muncullah komunikasikan sehingga muncullah solusi yang dapat diterima dari kedua belah pihak tadi ya Bu ya. Terus Ibu tuh dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif ya Bu ya, yang tidak menimbulkan perselisihan dari kedua pihak itu. Terus sekali Bu.
Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 149 Palembang, tentunya banyak masalah, banyak tantangan yang harus saya hadapi. Nah, dalam mengambil keputusan itu harus dicari benar-benar keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dicarilah solusi yang terbaik ya, agar semua pihak tidak merasa dirugikan tadi dengan resiko seminimal mungkin. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Yang betul itu, Bu. Yang pertama kita itu mencari Solusi terbaik. Solusi yang terbaik. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Iya, meminta dukungan kepada pihak sekolah tadi, Bu, yang baik dari guru, stafnya ya, Bu ya. Semua masyarakat sekolah. Perwakilan dari sekolah itu biasanya ada komite ya, Bu ya. Ya, komite itu mewakili wali murid. Itu baru kita bisa mengambil keputusan Bu ya. Yang tepat. Ya, itu bagus, Bu, itu solusi yang baik itu, Bu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikannya itu, Bu, di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai KS, langkah yang tepat yang saya ambil itu menyelesaikan permasalahan itu secara langsung. Jangan berlarut-larut ya, biar cepat selesai agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Yang pasti melibatkan beberapa pihak, terutama Dewan Guru untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan ya, serta pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung bagaimana sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi. Iya, Bu, benar itu, Bu. Yang keputusan menurut Ibu itu sangat baik itu, Bu. Dalam permasalahan yang diambil itu yang secara langsung ya, Bu ya. Kita itu melibatkan beberapa pihak ya, Bu ya, terutama dari Dewan Guru, terus komite, pengawas sekolah ya, Bu ya, yang bisa memberikan pertimbangan atau masukan yang baik ya, Bu ya. Terus di dalam permasalahan ini kita tentunya menentukan karakter dari permasalahan tersebut. Iya, jenis dari permasalahan itu ya, Bu ya. Terus adakah, Bu, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa langsung mengambil keputusan itu sendiri ya. Jadi setiap permasalahan yang ada selalu saya musyawarahkan. Selalu saya bawa ke rapat Dewan Guru agar lebih cepat dan lebih menemukan solusi yang tepat, yang terbaik. Juga bisa berkonsultasi atau minta pendapat dengan pengawas sekolah, dengan komite, untuk meminta saran dan masukan yang terbaik bagi permasalahan yang ada, biar didapatkan solusi yang baik. Iya. Sangat bijaksana ya, Bu ya, Ibu sebagai kepala sekolah ya, Bu ya. Mengutamakan dulu kolaborasi, Bu ya, dari guru-guru, dari pengawas ataupun komite tadi, Bu ya. Itu sebagai masukan saran yang terbaik di dalam permasalahan yang ada tadi itu, Bu ya. Nah, dari semua hal ini, Bu ya, yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil atau Ibu petik dari pengalaman Ibu ini, Bu, di dalam mengambil keputusan dilema etika ya? Sebagai kepala sekolah, Ibu kan manusia biasa.
coba dipraktek ya Bu ya. Mau sehebat apapun seorang kepala sekolah, dia tidak bisa sendiri membawa sekolah itu, menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Jadi membutuhkan kerjasama, membutuhkan komunikasi yang baik antar sesama warga sekolah. Kerjasama, komunikasi, dengan tetap mengutamakan sikap kekeluargaan, saling hormat menghormati, harga menghargai dan sayang menghargai, seperti dalam keluarga sendiri. Betul itu Bu. Di setiap lingkungan itu Bu, kita mengutamakan prinsip dari kekeluargaan tadi ya Bu ya. Antara kita sebagai pemimpin bersama dengan rekan-rekan guru lainnya, baik dengan wali murid, itu kita gimana Bu ya? Kita harus berkomunikasi terlebih dahulu Bu ya kepada mereka tadi. Itu sangat penting. Iya, apalagi setiap pengambilan keputusan itu kita melaksanakan dengan musyawarah tadi Bu. Iya, betul itu Bu. Itu menjadi komunikasi yang baik tadi Bu ya, dari setiap di elemen-elemen warga sekolah itu bekerja sama. Iya, berkolaborasi tentunya itu Bu ya. Biar terciptalah sekolah kita yang kondusif. Lingkungan yang kondusif, sekolah yang baik ya Bu ya, yang dapat menghasilkan produksi anak-anak pendidik yang dengan lingkungan yang baik tadi, yang memiliki karakter yang baik, gurunya yang baik, lingkungannya yang baik, menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Itu menghasilkan tugas yang baik, menghasilkan hal-hal yang baik. Iya betul itu Bu, dapat menciptakan mereka nanti di masa depannya tuh dengan profesi-profesi yang baik Bu ya, berkarakter. Baik Bu, mungkin itu saja wawancara saya ya Bu ya pada pagi hari ini. Mohon maaf Bu ya jika saya meminta waktu Ibu hari ini. Terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Wawancara Ibu pada hari ini. Perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya ini saat saya calon guru penggerak angkatan Kota Palembang. Di sini kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi seksual. Di sini saya minta kepada Ibu untuk wawancarai Ibu tentang bagaimana cara mengambil keputusan ya. Nah di sini Ibu selaku kepala sekolah dan ayah ya Bu ya. Baik Bu ya. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengaku nilai-nilai dan kepentingan. Saya kemudian siapa saja sebenarnya terlibat, lalu saya menemukan fakta yang ada, terusnya saya yang bagi pihak ya jelasnya tentunya merupakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah ya. Yang pertama langkah yang diambil itu mengidentifikasi masalah ya Bu ya, apa yang benar-benar terjadi. Nah kemudian dicari siapa yang sudah terlibat. Nah kemudian mengumpulkan fakta-fakta, terus dari situlah Ibu bisa mengambil keputusan tadi ya Bu ya, kepada pihak-pihak yang bermasalah. Nah itu juga Bu, Ibu mengutamakan prinsip-prinsip dari kekeluargaan ya Bu ya. Setelah mengutamakan prinsip kekeluargaan, Ibu juga mengambilnya dengan musyawarah Bu ya. Baik ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang
bisa lakukan selama menjadi kepala sekolah ibu? Ada beberapa langkah yang saya mengambil memanggil kedua pihak yang bermasalah. Lalu yang kedua saya meminta keterangan supaya saya tahu di mana letak permasalahan dan permasalahan tersebut kejadian apa fungsinya serta menentukan bagaimana solusi terbaik yang akan diambil atau diputuskan dengan tidak signifikan. Bagus sekali Bu langkah-langkah yang Ibu ambil itu. Intinya yang jelasnya kita itu membantu mereka dulu ya Bu ya. Iya, setelah mengambil kita meminta keterangan kepada mereka bagaimana mengetahui letak atau dari kunci permasalahan tersebut ya Bu ya. Baru bisa menentukan solusi yang akan diambil dalam keputusan ini. Kan Ibu tidak apa merugikan ya, tidak merugikan kedua belah pihak tersebut. Nah selain itu Bu, hal-hal apa ya Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat solusi yang terbaik, diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif dan tidak menimbulkan perselisihan lagi dari kedua belah pihak. Kalau itu ya Bu ya, yang bermasalah tentunya dengan apa dari prinsip kekeluargaan itu ya Bu ya, baru kita muncullah solusi yang dapat diterima dari kedua belah pihak itu Bu ya. Bagus itu Bu, apalagi dengan cara memberikan bimbingan Bu ya kepada apa secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan dari mereka gitu ya. Nah di sini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan itu bagaimana cara mengambil solusinya yang terbaik bagi kedua pihak dengan risiko seminimal mungkin. Tentu saja risiko yang positif dari semua warga. Ya, yang pertama kita itu apa? Minta dukungan dulu ya Bu ya, yang positif kepada sekolah itu baik dari wali-wali murid ya Bu ya, baik dari anggota guru yang lain. Nah, baru Ibu apa bisa menentukan tantangan tadi ya Bu ya, cara mengambil solusi yang terbaik itu ya Bu ya. Ya, selain itu Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yang saya ambil menurut saya sebagai menyelesaikan permasalahan secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu. Ya, apakah Ibu langsung diselesaikan Bu ya di tempat? Ya, atau memilih sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu secara permasalahannya yang ada itu secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari ini ya, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baik dengan melibatkan beberapa pihak terutama dewan guru dan memberikan pertimbangan dan masukan yang baik serta pengawas sekolah dan aktivitas sekolah menjawab pada karakter permasalahan yang terjadi. Mantap sekali Bu ya, keren sekali. Di sini melibatkan beberapa pihak ya Bu ya, baik dari komunitas sekolah, pengawas sekolah ya Bu ya, agar mereka agar Ibu tadi bisa menyelesaikan karakter permasalahan yang terjadi ya Bu ya. Selain itu juga Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah dan rapat dewan guru. Cepat terbaik. Jika bisa
berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta masukan tentang masalah Oh, di sini ibu mengambil menentukan itu dalam musyawarah ya bu ya, rapat dulu dengan guru ya bu ya, agar bisa menemukan solusi yang terbaik ya bu ya. Selain juga ibu berkonsultasi, pengawas sama ketua yayasan juga ya bu ya tentunya ya bu ya. Terus melibatkan juga komite dari sekolah, perwakilan dari warga sekolah tadi ya, wali-wali murid yang ada di sekolah. Apabila itu bisa meminta saran tadi ya bu ya, permasalahan yang ada ini ya. Nah, itu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa bu yang bisa petik dari pengalaman ibu di saat mengambil keputusan tersebut? dalam pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang dirasakan dan musyawarah serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan karena bekerja sepenuhnya. Selain itu, komunikasi kepada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan dapat menyelesaikan masalah yang bijaksana sekali ya bu ya. Setiap mengambil keputusan itu selalu meminta pendapat kepada orang lain, terus mengambil keputusan itu selalu musyawarah dulu ya bu ya, sebelum melakukan tindakan. Bisa juga bekerja sama bu ya dengan pihak wali-wali kelas yang lain. Terima kasih bu ya atas kesempatan ibu pada hari ini. Semoga sekolah yang ibu pimpin ini kedepannya itu lebih baik lagi bu. Kita dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik ya bu ya. Itu saja bu ya dari kami. Terima kasih bu.